Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KM Fateta, selamat datang di pelatihan multimedia belajar editing dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Di sesi pertama kali ini, kita akan membahas dasar-dasar tools yang ada di aplikasi Adobe Photoshop. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus kenal dulu nih, apa itu Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak editor foto atau gambar yang dikeluarkan oleh Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek, atau biasa disebut layer style. Aplikasi Photoshop ini banyak digunakan oleh fotografer digital atau perusahaan iklan. Fungsi Photoshop sendiri itu sangat banyak. Fungsi khususnya yaitu untuk mempercantik gambar, agar gambar terlihat lebih bagus dan menarik. Fungsi selanjutnya yaitu untuk merekayasa gambar, dengan cara menggabungkan gambar-gambar yang berbeda agar gambar tersebut terlihat seperti gambar asli, dan seringkali menipu mata kita yang melihatnya. Selain itu, fungsi khusus Photoshop yaitu untuk membuat desain gambar. Desain-desain gambar seperti logo, poster, spanduk, brosur, dan yang lainnya dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Baiklah, itu pengenalan dari aplikasi Adobe Photoshop. Sekarang kita masuk ke cara penggunaannya. Let's go! Baiklah, kita sudah berada di tampilan utama aplikasi Photoshop CS6. Sebelumnya kita close dulu ini. Nah, di tampilan utama ini terdapat menu bar di sebelah sini. Menu bar ini terdapat beberapa menu, yaitu menu file, menu edit, menu image, menu layer, dan menu yang lainnya. Nah, di daerah sebelah kiri sini, ini merupakan toolbox. Toolbox ini terdapat beberapa tools yang mempunyai fungsi yang berbeda. Contohnya ada move tool, ada crop, ada brush, eraser atau menghapus, dan yang lainnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di bawah menu bar ini terdapat toolbox option. Toolbox option ini semacam pengaturan pada tools yang ada di sini. Jadi, setiap kita menggunakan tools yang ada di sini, maka pengaturannya akan berbeda atau berubah. Seperti ini. Selanjutnya, untuk hitam agak pekat ini merupakan area kerja pada Photoshop. Nah, karena area kerja kita masih kosong, kita dapat menambahkan lembar kerja, yaitu dengan cara klik menu File, selanjutnya klik New. Atau kita bisa menggunakan tombol shortcut, yaitu Ctrl+N. Kita klik, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk namanya, ini bebas sesuai kebutuhan. Kita buat namanya kanvas baru. Oke. Untuk presetnya, kita buat di sini ada option ya, ada beberapa option, tapi kita menggunakan International Paper. Nah, di sini size-nya ada A4, A6, A5, A3, dan yang lainnya. Kalau kita menggunakan US paper, maka size-nya akan seperti ini. Atau jika ingin membuat ukuran dengan bebas, kita bisa menggunakan custom. Nah, di sini kita bebas berapa ukuran yang akan dibuat pada lembar kerja. Di sini kita akan menggunakan ukuran A4 saja. Nah, seperti inilah ukurannya. Nah, untuk resolusinya, kita buat 300 saja. Apabila kita menggunakan resolusi yang lebih tinggi, maka ukuran kanvasnya ini akan semakin besar. Contohnya, jika kita buat resolusinya 500, maka ukuran kanvasnya akan semakin besar seperti ini. Nah, kita buat saja 300. Nah, untuk background-nya, kita sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada white, ada background color, dan transparent. Nah, untuk background color ini, dia mengikuti warna yang ada di sini, di palet warna sebelah sini. Bukan yang warna ungu ini, tetapi yang warna putih ini. Kita bisa mengubahnya dengan warna merah atau hijau atau yang lainnya.
Nah, di sini kita memakai warna putih saja. Selanjutnya, klik OK. Lalu akan muncul lembar kerjanya seperti ini, masih kosong. Nah, alternatif lain untuk membuat lembar kerja baru yaitu dengan cara klik menu File, selanjutnya klik Open. Nah, kita pilih mana foto yang akan digunakan sebagai lembar kerja. Kita pilih ini. Nah, jadilah lembar kerja yang lain. Bedanya, kalau lembar kerja ini kan kita buat dengan cara kita atur sendiri ukurannya. Sedangkan pada lembar kerja ini, dia diatur sesuai dengan ukuran fotonya. Oke? Selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan tools. Ini kita hapus saja dengan cara klik tanda X. Nah, di sini terdapat beberapa tools. Nah, tools yang pertama ini namanya Move Tool. Move Tool ini fungsinya untuk memindahkan objek, baik itu berupa gambar maupun teks. Cara menggunakannya yaitu klik tools ini. Oh ya, karena objeknya belum ada, kita buat dulu objeknya. Klik ini. Selanjutnya, klik lalu ditahan seperti ini. Nah, kita sudah membuat objek kotak. Nah, cara menggunakan Move Tool yaitu klik ini. Cara menggerakkannya itu kita klik 2 kali, kemudian arahkan dengan cara ditahan di mana ingin meletakkan kotaknya. Lalu dilepas saja. Seperti ini. Nah, itu cara menggunakan Move Tool. Nah, selanjutnya yaitu ada Marque Tool. Nih. Marque Tool ini fungsinya untuk membuat seleksi. Selanjutnya yaitu Lasso Tool. Lasso Tool ini fungsinya membuat area seleksi juga, tapi menggunakannya itu secara bebas. Maksudnya, kalau Marque Tool ini kan menseleksinya dengan secara kotak saja, seperti ini. Nah, ini sudah terseleksi. Cara menghapus seleksinya itu dengan klik tombol Ctrl D. Seperti itu. Nah, kalau Lasso Tool ini, dia membuat seleksi secara bebas. Caranya yaitu kita klik saja bagian yang ingin kita seleksi. Seperti ini. Nah, ini daerah seleksi yang kita pilih tadi. Kita hapus dulu seleksinya, Ctrl D. Nah, kira-kira itu fungsi dari Lasso Tool dan Marque Tool, yaitu untuk menseleksi. Nah, selanjutnya ada juga tools yang untuk menseleksi, yaitu Quick Selection Tool. Tools ini fungsinya untuk membuat seleksi dengan cepat. Nah, cara menggunakannya yaitu kita klik saja daerah yang ingin kita seleksi. Caranya yaitu klik 2 kali di bagian yang ingin kita seleksi, lalu ditahan, arahkan seleksinya. Kita menseleksi bulan ini. Ditahan terus, jangan sampai lepas. Nah, jika sudah rasanya terseleksi, kita lepaskan saja. Nah, seperti ini. Lalu kita hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Seperti itu. Nah, kira-kira begitu fungsi dari Quick Selection Tool. Nah, selanjutnya kita masuk ke Crop Tool. Nah, Crop Tool ini fungsinya untuk memotong secara persegi dan sejajar. Nah, cara menggunakannya itu kita klik dulu gambar yang ingin kita potong, lalu akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih mana bagian yang akan dipotong. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, klik checklist. Nah, akan terpotong seperti ini. Oke.
Atau jika kita ingin mengubahnya, kita bisa tekan Ctrl Z dulu untuk mengunduh seperti ini. Lalu kita pilih lagi dengan cara klik tekan. Selanjutnya di sini ada pilihan juga. Nah, di sini ada pilihan 1x1 atau 4x5. Atau jika kita ingin memotong secara bebas, bisa dengan pilih ini, unconstrained. Pilih, lalu potonglah mana yang ingin dibutuhkan. Nah, kira-kira itu fungsi dari crop tool. Kita unduh dulu ya. Oke, selanjutnya ada tools eyedropper tool. Nah, fungsinya yaitu untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di palette warna di sini. Cara menggunakannya itu klik saja ini toolsnya. Selanjutnya mana bagian sampel yang ingin kita ambil. Contohnya kita ambil sampel warna di daerah sini. Nah, berubah nanti warnanya. Atau kita ambil warna bagian awan sini. Nah, akan berubah warnanya. Itu untuk eyedropper tool. Selanjutnya ada spot healing brush tool. Nah, fungsinya yaitu untuk menghilangkan bagian tertentu dari gambar dengan cara menyesuaikan warnanya dengan sekitarnya. Tools ini pun cocok untuk digunakan untuk menghilangkan cacat dari gambar seperti jerawat atau goresan. Nah, jadi tools ini bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat. Tapi karena di foto ini tidak ada wajah, jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri. Selanjutnya, tools yang lainnya yaitu ada brush tool. Nah, brush tool ini fungsinya untuk membuat objek polesan kuas. Di Photoshop ini, dia menyediakan bentuk kuas yang bervariasi. Atau kita bisa download di internet untuk berbagai bentuk brush lainnya. Nah, jadi maksudnya yaitu kalau di internet itu kan ada berbagai macam kuas yang belum ada di Photoshop. Sedangkan di Photoshop sendiri sudah ada kuas yang sudah tersedia. Namun, belum semuanya tersedia yang ada di internet. Jadi kita bisa mendownloadnya di internet. Cara menggunakannya yaitu kita klik saja mana kuas yang akan kita pilih, yang akan kita buat maksudnya. Yang ini. Lalu bisa diatur size-nya. Seperti ini. Atau kita bisa mengatur ketajamannya. Selanjutnya kita buat objek polesan kuasnya. Nah, karena ini ada tanda tidak bisa digunakan untuk membuat objek polesan kuasnya, kita bisa klik tombolnya, lalu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul kuasnya. Kita klik saja kuasnya seperti ini. Nah, atau bisa diklik lalu ditahan seperti ini. Atau kita bisa ubah lagi ukurannya, diperkecil seperti ini. Nah, kira-kira begitu untuk brush tool. Nah, di Photoshop ini cara mengunduhnya itu berbeda dengan aplikasi lainnya. Contoh, kalau di Microsoft Word itu kan cara unduhnya Ctrl Z terus. Nah, kalau di Photoshop berbeda. Caranya yaitu dengan klik Ctrl Alt Z. Nah, tombol Ctrl sama Alt-nya itu jangan sampai dilepas. Lalu kita klik saja tombol Z, 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 Z. Nah, seperti itu. Oke, tools selanjutnya yaitu Eraser Tool. Fungsi dari Eraser Tool ini untuk menghapus area gambar. Nah, cara menggunakan Eraser Tool yaitu klik tombol ini, klik Eraser Tool. Selanjutnya kita pilih dulu ukurannya. Kita kecilkan ukurannya seperti ini. Nah, kita bisa pilih kuas mana yang mau kita pilih.
kita pilih ini saja. Yang ini kuasnya sama. Selanjutnya kita hapus objek yang akan kita pilih dengan cara klik saja seperti ini. Tahan. Lalu lepaskan. Seperti itu. Oke, tools lainnya yaitu gradient tool. Gradient tool ini fungsinya untuk membuat warna pada bidang gambar atau layar. Caranya yaitu klik tombol gradient tool, lalu buatlah warna yang sesuai dengan kebutuhan. Itu dengan cara klik, lalu ditahan seperti ini, lalu lepas. Nah, itu untuk gradient tool. Oke, selanjutnya kita masuk ke tools lainnya yaitu pen tool. Nah, pen tool ini fungsinya untuk membuat objek pad dengan bentuk yang terstruktur. Nah, cara menggunakan pen tool yaitu contohnya kita membuat objek kotak. Kita bisa menggunakan pen tool. Caranya yaitu kita ubah dulu ini padnya jadi shape. Selanjutnya kita klik, 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 klik. Nah, terbentuklah objek kotak. Atau kita bisa membuat objek segitiga, klik, 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 klik. Seperti itu. Oke, itu untuk pen tool. Selanjutnya, tools lainnya yaitu horizontal type tool. Fungsi dari tools ini yaitu untuk membuat objek teks dengan arah horizontal. Di sini ada beragam pilihan dengan cara klik kanan. Nah, di sini ada vertical type tool untuk membuat objek teks dengan arah vertikal. Nah, di sini kita membuat horizontal type tool saja. Nah, cara menggunakannya yaitu kita klik, lalu tahan, dan lepas. Nah, di toolbox option ini terdapat pilihan. Di sini ada jenis font. Selanjutnya yang ini kita abaikan saja. Di sini ada ukuran font. Kita bisa menggunakan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita pilih 60 saja agar teksnya terlihat. Selanjutnya di sini ada teks rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Dan selanjutnya di sini untuk mengubah warna teksnya, lalu pilih mana bagian warna yang diinginkan. Di sini kita bisa pilih seperti ini, atau bisa kita ubah warnanya warna biru, hijau, kuning, atau merah. Di sini kita pilih warna biru seperti ini, atau kita bisa membuat biru muda atau biru tua. Untuk mengarahkannya kita bisa dengan cara klik dulu ya, klik lalu ditahan seperti ini. Nah, selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita buat teksnya. Oke, sebelumnya kita buat dulu rata tengah agar terlihat teksnya. Multimedia. Nah, seperti ini. Untuk mengubah jenis fontnya, kita bisa blok terlebih dahulu. Nah, lalu kita klik mana font yang ingin kita ubah jenisnya. Seperti ini. Kita klik. Begitu pula untuk mengubah ukuran teksnya. Kita blok terlebih dahulu teksnya, lalu kita pilih jenis ukuran fontnya. Seperti itu. Lalu kita klik tanda checklist. Nah, terbentuklah objek teks. Selanjutnya, tools lainnya yaitu ada shape tool. Shape tool ini fungsinya untuk membuat objek. Di sini ada kotak, ada lingkaran, ada
poligon, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita buat objek lingkaran. Oke, caranya yaitu dengan klik lalu ditahan seperti ini. Kita bisa membuat bentuk oval atau buat bentuk lingkaran utuh. Lalu lepas. Seperti ini. Kita bisa mengubah warna objeknya dengan cara ini. Yang fill ini kita klik lalu pilih mana warna yang akan kita ubah. Sini kuning atau biru, atau kita bisa membuat warna bebas dengan cara klik ini lalu kita pilih warna yang mau kita ubah dengan bebas seperti ini, lalu klik OK. Atau kita bisa membuat garis lingkaran dengan cara klik fill ini lalu kita kosongkan warnanya seperti ini. Kita klik ya. Nah, lalu tidak ada warnanya. Lalu kita klik stroke, lalu kita pilih warna garisnya untuk garis lingkarannya. Nah, di sini kita buat warna hitam saja. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, jadi stroke ini dia untuk mengubah warna pada garis luar. Sedangkan kalau fill ini mengubah warna pada objeknya, pada dalam objeknya. Kita bisa juga mengisi warnanya seperti ini. Kita buat warna kuning. Nah, seperti ini. Kita bisa mengkosongkan warnanya dengan cara klik ini. Nah, gitu. Nah, itu untuk shape tool. Selanjutnya di sini ada palette warna. Kita bisa mengubahnya dengan cara klik warnanya, lalu kita pilih warna yang mau kita ubah seperti ini, lalu klik OK. Nah, akan berubah warnanya seperti ini. Baiklah, itu saja mungkin untuk pengenalan tools atau cara menggunakannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian daerah kanan sini. Di sini terdapat properties, ada 3D, ada layers, dan channels. Nah, di sini kita fokuskan saja pada layers-nya. Baiklah, layers ini terdiri dari tumpukan layer yang berisi objek, baik gambar maupun teks. Layers ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur dan tombol perintah, fungsinya untuk memanipulasi layar. Bisa kita lihat di sini merupakan layer yang ada di lembar kerja sini. Di sini ada beberapa objek, di sini ada objek lingkaran, ada objek teks, ada objek segitiga yang kita buat tadi, dan yang lain-lainnya. Maksud dari fungsinya untuk memanipulasi layer yaitu kita bisa mengubah layarnya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, misalnya pada teks multimedia ini kan tertutup oleh lingkaran ini. Bisa kita lihat dia tertutup kan. Nah, kita bisa membuatnya dia terlihat lebih utuh. Caranya kita klik saja layar ini, layar teks ini, lalu kita pindahkan ke atas. Caranya dengan klik, lalu tahan ke atas seperti ini. Nah, jika sudah dilepas. Nah, tulisannya akan terlihat secara sempurna seperti ini. Atau contoh lainnya yaitu misalnya kita buat dulu objek segitiga ini, lalu kita ubah warnanya, lalu kita buat warna kuning seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat objek segitiga ini berada di bagian kotak ini. Caranya kita pindahkan dengan klik move tool, lalu kita pindahkan segitiganya seperti ini. Nah, kita buat objek segitiganya ini ditutup oleh objek kotak. Contohnya, caranya yaitu klik objek kotak ini, lalu klik tahan seperti ini.
lalu lepas. Nah, objek segitiganya ini telah tertutup oleh objek kotak. Nah, begitulah cara kerja dari layar. Nah, di layar ini terdapat beberapa icon. Di antaranya yaitu kita bisa menghapus layar ini dengan cara klik tombol sampah ini, tong sampah. Lalu yes. Lalu akan hilang objek kotak tadi. Atau kita bisa membuat layar dengan cara klik ini, create a new layer. Nah, lalu akan muncul layar 1. Nah, di layar 1 ini kan masih kosong kan, belum ada apa-apa. Kita bisa mengisinya dengan cara membuat objek. Kita contohkan saja di sini, kita buat objek kuas ya. Seperti ini. Nah, jadi layar 1 itu dia berisi objek kuas yang kita buat tadi. Nah, karena objek segitiga yang kita buat tadi itu tertutup oleh objek kuas, kita bisa pindahkan objek segitiga ke atas dengan cara kita klik lalu tahan ke atas lalu lepas. Nah, segitiganya sudah terlihat secara sempurna. Begitulah cara membuat layar atau menghapus layar. Selanjutnya, di sini ada terdapat tombol FX ini. Kita klik, lalu akan muncul pilihan seperti ini, color overlay. Nah, color overlay ini fungsinya untuk mengubah warna objek. Jadi, ini merupakan jalan pintas untuk mengubah warna dari objeknya. Sebelumnya kan kita bisa mengubah warna objeknya ini dengan cara klik fill ini. Nah, terdapat alternatif lain untuk mengubah warna objek segitiga ini, yaitu dengan cara klik color overlay. Tunggu, nah lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita bisa mengubah warnanya sesuai dengan keinginan. Kita buat warna putih atau warna hitam atau yang lainnya. Lalu klik OK. Jadi itu untuk color overlay. Kita cancel. Nah, lalu ada option lainnya, yaitu ada drop shadow. Nah, drop shadow ini dia membuat bayangan seperti ini. Kita bisa membuat bayangan dari objek segitiga, yaitu dengan cara kita atur bagian-bagian dari sini untuk menampilkan bayangan dari objeknya seperti ini. Nah, kalau untuk spread ini untuk memperjelas bayangannya, kalau size ini untuk mengukur kecil atau besarnya bayangan. Selanjutnya distance ini untuk jaraknya, jarak dari objek sama bayangannya. Untuk angle-nya kita bisa ubah sesuai dengan keinginan. Misalnya kita buat jaraknya terlihat lebih jauh dulu ya. Nah, kita buat angle-nya segini, lalu dia akan berubah angle-nya. Nah, seperti itu. Itu untuk drop shadow maksudnya. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di sesi pertama kali ini. Jika teman-teman ada yang ragu, bisa bertanya di grup pelatihan multimedia. Itu saja mungkin. Terima kasih. Tunggu video materi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.